Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Jublangan Official. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas tentang beberapa hal yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya, khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Dan ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau bersabda, diberikan umatku 5 hal dalam bulan suci Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Adapun hal yang pertama adalah pada malam pertama dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hambanya. Maka barang siapa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari itu, maka hamba tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Untuk hal yang pertama ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat di malam pertama dari bulan suci Ramadan adalah orang-orang pilihan, yang jika seorang hamba tersebut dilihat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan dan bulan-bulan berikutnya secara sempurna, sehingga insya Allah hamba tersebut akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan seorang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah hamba tersebut akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hal yang kedua, dari 5 hal yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau wanginya minyak misik. Dari sini beberapa ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat yang pertama mengatakan makna dari hal yang kedua ini adalah sungguhnya pahala dari bau mulut orang yang berpuasa itu lebih banyak, dan itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang memakai wewangian minyak misik, yang memang disunahkan dan dianjurkan untuk memakai minyak wangi ketika semisal sholat Jumat atau sholat Id atau perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu merupakan pahala tambahan dari pahala berpuasa. Ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua adalah bau mulut orang yang berpuasa itu disenangi malaikat sebagaimana manusia menyenangi orang yang memakai wewangian dari minyak misik. Adapun pendapat yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa di akhirat itu lebih wangi daripada bau minyak misik, sebagaimana bau darah orang yang mati syahid juga lebih wangi dari bau minyak misik. Ini adalah 3 pendapat dari hal yang kedua ini. Oleh karena itu, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dimakruhkan untuk bersiwak atau menggosok gigi atau sesuatu yang dapat menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Karena dengan kita menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa, seolah-olah kita menghilangkan ibadah yang akan kita terima. Kita menghilangkan pahala yang akan kita terima dengan bau mulut yang kita miliki. Adapun hal yang ketiga adalah sungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memintakan ampun di setiap hari, baik di malam hari ataupun di siang hari, untuk orang yang berpuasa. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan bahkan ikan-ikan dan buih-buih di lautan pun ikut beristighfar dan memintakan ampun untuk seorang yang berpuasa hingga dia berbuka. Ini adalah kebaikan-kebaikan Allah dan rahmat-rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita.
Begitu mudahnya kita mendapatkan pengampunan di sisi Allah. Begitu mudahnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah dengan sesuatu dan hal yang sangat mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Tinggal bagaimana kita untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita untuk mengalahkan godaan syaitan sehingga kita bisa berpuasa dan beribadah dengan secara sempurna. Adapun hal yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, "Wahai surga, bersiap-siaplah dirimu dan hiasilah dirimu karena sungguhnya hambaku yang berpuasa telah dekat ajalnya dan dia akan segera memasuki dirimu." Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk menghias dirinya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berpuasa. Sebagai bentuk bagaimana agungnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, hadis qudsi, semua ibadah aku lipatkan pahalanya dari 10 kali hingga 700 kali kecuali puasa. Maka sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala orang tersebut. Adapun hal yang kelima dari hal-hal yang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan adalah pada malam terakhir dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa orang yang berpuasa kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, semisal hutang piutang atau bentuk kezaliman atau kesalahan yang lainnya. Adapun kesalahan-kesalahan dan dosa dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di akhir dari bulan suci Ramadan akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Hadza minni wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.